Terus juga ada yang minta buat dibeliin charger handphone, buat mainan anak. Dan ini ada lagi yang lebih kocak ya, cewek nih yang minta dibeliin apa coba? Skincare dong, karena skincarenya udah habis buat bulan ini. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan membahas mengenai satu fenomena yang lagi viral atau lagi hangat-hangatnya dibicarakan oleh warganet Indonesia. Jadi ini ada satu kegiatan sosial yang diposting atau diunggah di salah satu media sosial, yaitu Instagram. Nah, Instagram ini merupakan kepunyaan dari salah satu influencer atau selebgram yang bernama Arif Muhammad. Belakangan ini memang Arif Muhammad sedang giat-giatnya atau gencar-gencarnya melakukan kegiatan sosial di akun Instagram pribadinya. Dan kegiatannya tersebut ia namakan Ikoy-Ikoyan. Buat kalian nih yang aktif menggunakan akun Instagram, pasti udah nggak asing dengan istilah Ikoy-Ikoyan ini. Tapi masih banyak juga loh orang-orang yang bingung serta asing mendengar istilah Ikoy-Ikoyan. Secara sederhana, ikoy-ikoyan ini bisa didefinisikan sebagai kegiatan berbagi kepada mereka-mereka masyarakat banyak, masyarakat umum yang sangat membutuhkan bantuan dari kita-kita yang lebih mampu dari mereka. Dan kegiatan amal ini dilakukan secara online melalui akun Instagramnya Arif Muhammad. Kalau dari tadi nih masih ada yang bertanya-tanya, siapa sih sebetulnya sosok dari Arif Muhammad ini? Kok dari tadi disebut-sebut melulu ya? Jadi Arif Muhammad ini profesinya banyak, Beb. Karir dari Arif Muhammad ini diawali dengan menjadi seorang blogger. Dia juga menulis sebuah buku yang kemudian salah satu karyanya ini sempat laris di pasaran yang berjudul Pocong Juga Pocong. Bukunya ini kenapa laris? Karena banyak sekali disukai oleh anak-anak muda. Selain menjadi penulis buku, Arif ini juga ternyata seorang blogger, kemudian seorang YouTuber, pengusaha, dan juga katanya ya, dulu Arif pernah ikut bermain film. Nah, namanya sendiri menjadi kian naik dan kian banyak dikenal oleh orang setelah menjadi seorang selebgram. Di akun pribadi Instagramnya aja, ini followernya udah hampir mencapai 4 juta follower. Yang masih penasaran mengenai ikoy-ikoyan? Ya udah, duduk manis ya, kita lanjut ke pembahasan. Yuk! Sampai di sini masih ada yang belum paham istilah ikoy-ikoyan itu sebetulnya apa sih? Ya udah, kita kasih penjelasan lebih lanjut ya, supaya lebih nyerep nih. Jadi ngedengerinnya itu lebih enak sampai akhir video, ya kan? Kalau kita tanya kepada pencetus dari ikoy-ikoyan ini, yaitu Arif Muhammad, dia pasti akan menjawab seperti ini, Beb. Secara sederhana, ikoy-ikoyan ini bisa dikatakan sebagai kegiatan berbagi. Berbagi apa? Ya berbagi segala macam, yaitu seperti berbagi rejeki, kemudian juga berbagi kebahagiaan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi awalnya Arif ini melakukan kegiatan berbagi rejeki berupa bagi-bagi uang gratis kepada followernya secara acak. Namun kemudian kegiatan dari ikoy-ikoyan ini lantas disambut secara antusias oleh seluruh warganet. Jadi bukan hanya oleh followernya Arif Muhammad aja, tapi juga oleh rekan-rekan sesama selebgramnya. Mereka ini lantas berbondong-bondong atau beramai-ramai ikutan posting di Instastory-nya mengenai ikoy-ikoyan. Lantas apakah ada makna khusus di balik istilah ikoy-ikoyan ini? Gak ada ternyata, Beb. Jadi ikoy-ikoyan tersebut ini bukan diambil dari sebuah nama barang atau nama orang atau yang lainnya. Bukan, Beb. Jadi begini ya ceritanya. Awalnya Arif Muhammad ini kan memiliki seorang asisten pribadi bernama Rizky. Rizky ini memiliki panggilan akrab yaitu Ikoy. Nah, karena Ikoy ini sering diminta untuk membantu dalam aktivitas atau kegiatan sosialnya Arif, yaitu dengan membagi-bagikan hadiah tadi ya kepada followernya, akhirnya nama atau istilah ikoy-ikoyan ini jadinya muncul. Jadi contohnya nih, Arif minta tolong sama Ikoy, Koy, tolong transferin tuh 5 juta ke mas yang ini, gitu ya. Terus ada lagi, Koy, itu kirimin hadiah berupa makanan ke ibu yang itu. Terus Koy, kirimin hadiah handphone atau hadiah yang lainnya ke mbak yang itu. Nah, karena Ikoy ini, Ikoy itu sering kali kesebut, ya udah, akhirnya istilah ikoy-ikoyan itu jadinya ngetren. Intinya jadi si Ikoy ini adalah orang yang paling sibuk di balik fenomena ikoy-ikoyan
iko-ikoyan. Sebetulnya nih, untuk kalian yang aktif di media sosial, pasti udah sering kali melihat idola atau influencer-influencer favorit kalian sering membuat satu ajang berbagi. Bisa bagi-bagi handphone, bagi-bagi uang, atau bagi-bagi hadiah yang lainnya. Namun kegiatan ini biasanya dinamakan dengan giveaway, ya kan? Dan di dalam giveaway ini biasanya ada syarat dan ketentuan yang akan dibuat, di mana nanti follower yang dinilai sudah memenuhi persyaratan yang akan beruntung mendapatkan hadiahnya. Namun lain halnya dengan permainan iko-ikoyan ini, Arif tidak memberlakukan perlakuan atau ketentuan khusus supaya para followernya di Instagram dapat mengikuti kegiatan ini, Beb. Bagaimana cara dan ketentuan dalam mengikuti iko-ikoyan? Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, sekarang kita akan menginformasikan dari mana nih dana senilai ratusan juta rupiah dalam permainan iko-ikoyan ini didapatkan. Apakah sepenuhnya didapat dari kantongnya Arif Muhammad? Enggak, Beb. Ternyata dana tersebut ini juga banyak didapati dari sumbangan para rekan-rekan pengusaha serta rekan-rekan selebgramnya dari Arif. Mereka ini seolah-olah terdorong ya begitu melihat postingan dari Arif sebelumnya mengenai iko-ikoyan, mengenai ajang berbagi-bagi rejeki dan kebahagiaan kepada orang banyak. Nah, akhirnya mereka seolah tergerak nih hatinya untuk bisa ikut serta dan ikut andil di dalam kegiatan iko-ikoyan. Dengan banyaknya rekan-rekan pengusaha, juga rekan-rekan artis serta rekan-rekan selebgramnya yang ikut dalam iko-ikoyan, akhirnya kegiatan dari iko-ikoyan ini bisa dilakukan secara masif, secara besar-besaran, hingga pada akhirnya bisa terjangkau ke banyak orang yang membutuhkan. Terlebih lagi kan di zaman pandemi seperti ini ya, lagi PPKM, ditambah lagi, diperpanjang lagi nih PPKM. Jadi banyak sekali nih masyarakat yang pas PPKM seperti ini, mata pencahariannya harus di stop dulu. Jadi untuk bisa membantu kebutuhan-kebutuhan mereka yang sifatnya urgent atau mendesak, ya ini aktivitas iko-ikoyan ini akhirnya diadakan. Mulia banget ya. Karena banyaknya teman-teman Arif yang ingin ikut menyumbang dan juga berpartisipasi dalam donasi, ini kata Arif ya, tiap harinya itu notifikasi nggak berhenti-berhenti nih masuk ke Arif. Mau itu yang melalui direct message, mau itu yang melalui WhatsApp, terus aja. Tapi justru happy nih Arif katanya, karena kan justru lebih banyak mendorong serta merangkul banyak orang untuk bisa berbuat kebaikan kepada banyak orang juga. Nah, ini juga bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman semua yang mungkin memiliki rezeki yang ada lebih ya, tapi ingin berbagi cuma nggak tahu caranya. Nah, cara yang seperti ini bisa nih dicontoh. Nah, sekarang kita jelaskan mengenai cara dan ketentuan yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam iko-ikoyan. Sebelumnya, kalian bisa follow akun Instagramnya dari Arif Muhammad, dan setelah itu kalian juga bisa follow akun-akun bisnis dari Arif Muhammad. Ini antara lain ada Billionaires Project, kemudian ada Prep Studio, dan juga Bakso Aci Akang. Nah, Bakso Aci Akang ini yang merupakan sponsor dari peraih medali emas untuk cabang olahraga bulu tangkis ganda putri Indonesia, yaitu Gracia Poli dan juga Apriani Rahayu. Ternyata mereka ini sangat membanggakan ya, sis. Top. Dan setelah kalian memfollow akun-akun tersebut, kalian bisa langsung menuliskan pesan melalui direct message ke akunnya. Pesan yang kalian tulis ini nggak usah terlalu dilebih-lebihkan ya, nggak usah lebay gitu. Jadi langsung kepada intinya aja, kebutuhan mendesak yang kalian butuhkan saat ini itu apa ya, dan juga nggak usah dibikin sedih-sedih, diratapi seolah-olah kalian itu adalah orang yang paling menderita di dunia. Nggak usah, jadi jangan terlalu didramatisir ya. Yang penting message-nya atau pesannya ini bisa diterima dengan baik, bisa dimengerti oleh timnya dari Arif. Nah, nanti tim dari Arif ini akan memilih secara acak siapa follower yang beruntung akan mendapatkan hadiahnya. Jadi mereka juga akan mengkondisikan nih yang mana-mana saja yang memang lebih membutuhkan ketimbang yang lainnya. Dan juga ini pesannya harus jujur ya, nggak boleh bohong. Jadi kalau misalnya nih alasannya kalian butuh dana untuk bayar hutang orang tua, ya memang nanti kalau misalnya dapat diberikan kepada orang tua, bukannya kalian terima lantas kalian pakai untuk bela-beli yang nggak penting. Nggak boleh itu ya. Dan juga ini nggak boleh spam. Begitu ini ke-detect sama timnya Arif bahwa pesan yang disampaikan ini bentuknya adalah spam, langsung nggak ditanggapin. Jadi kalian tulis pesan atau direct message-nya ini dari akun Instagram sesungguhnya ya. Kalau bisa sih akun pribadi kalian aja.
Nah, jumlah hadiah ataupun uang yang nanti akan dikirimkan kepada follower yang beruntung ini juga jumlahnya beragam, mulai dari ribuan rupiah hingga puluhan juta. Beberapa alasan yang disampaikan oleh para followernya Arif ini sangat beragam juga, mulai dari yang sifatnya receh sampai dengan hal-hal yang sangat serius. Contohnya kalau untuk yang receh ya, ini ada yang minta cuma untuk dibelikan paket data, terus juga ada yang minta buat dibeliin charger handphone, buat mainan anak, dan ini ada lagi yang lebih kocak ya, cewek nih yang minta dibeliin apa coba? Skincare dong, karena skincare-nya udah habis buat bulan ini. Terus juga kalau untuk hal yang serius, ini ada yang menyampaikan kalau mereka ini ada kebutuhan untuk membayar sisa tagihan KPR, terus ada juga yang untuk tambahan modal usaha, ada yang untuk biaya kuliah. Nah, yang kayak gitu, jadi kan memang sifatnya mendesak, Beb. Dan yang dikirimkan oleh tim Arif ini, dana atau hadiahnya ya kembali disesuaikan nominalnya, nggak tanggung-tanggung. Kembali lagi, ini nggak ada alasan khusus kenapa Arif itu melakukan iko-ikoyan ini ya, Beb ya. Harapannya dari keisengan yang dia lakukan ini bisa banyak membantu orang lain yang dalam keadaan urgent atau mendesak, terlebih lagi di tengah pandemi seperti ini. Dan ternyata tren iko-ikoyan ini juga langsung disambut antusias oleh seluruh warganet, terutama followernya dari Arif Muhammad. Dan ternyata bukan hanya followernya, tetapi juga rekan-rekan selebgramnya banyak yang ikut dalam iko-ikoyan. Mereka ini lantas mengunggah postingannya di Instastory. Cuma tetap aja ya, Beb ya, yang namanya haters itu ada aja gitu ya. Komentar sinis, komentar kebencian itu di mana aja ada aja. Padahal kan sebetulnya niatnya itu untuk kebaikan. Mau wujudnya, bentuknya dilakukan seperti apa, tapi kan harus dilihat niat baik di belakangnya ini untuk apa gitu loh. Nah, ini ada loh ya komentar miring mengenai iko-ikoyan ini. Jadi ada masyarakat yang mengatakan kalau iko-ikoyan ini cuma akan membuat atau menjadikan mental bangsa ini sebagai mental minta-minta, tapi yang modern gitu. Iya, itu balik lagi kepada masing-masing individu ya. Kalau orang berbuat baik kan bentuknya bisa apa aja. Mendingan daripada kalian terus suuzon sama orang, tetap berpikiran negatif sama orang, ya kenapa kalian nggak create atau membentuk sesuatu yang untuk kebaikan juga gitu. Gayanya kalian sesuai dengan stylenya kalian. Kan nantinya juga itu akan berujung kepada kebaikan. Bisa bantu orang juga, ketimbang kalian buang-buang waktu untuk ngurusin orang lain, mikir yang buruk-buruk buat orang lain, dan pada akhirnya apa? Ngeracunin banyak orang juga. Gak baik loh kayak begitu, iya kan? Nah, itu tadi Be, pembahasan mengenai iko-ikoyan yang lagi viral di Instagram. Mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian mendapatkan pencerahan ya. Jadi kalau ada teman atau saudara yang ngajakin ngobrol atau tanya-tanya mengenai iko-ikoyan ini apa sih, udah bisa lah kalian ngejelasin. Sekian dulu vlog kali ini Be. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channel ini dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye now.